Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna bid-din wa yarzuquna kama ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila akhirin wa masyayina fid-din wa walil hadirin bi masjid Nurul Hidayah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila mu'allif hadzal kitab syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah taklim Masjid Nurul Hidayah memuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita persiapan memasuki bulan Ramadan, yaitu bab saum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai muqaddimah dari bab ini. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dalam berbagai aspek kehidupan. Para jemaah sekalian, kita malam ini berada pada malam 19, tanggal 18. Itu artinya tinggal satu kali pertemuan lagi. Setelah itu kita memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka pada pertemuan yang akan datang adalah kita tarhib Ramadan, kalau istilah kita namanya tawakuf muaqqat, sekaligus menyambut kedatangan bulan Ramadan dan syukuran di panitia sudah menyelesaikan kerjanya masih belum tuntas karena kita masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu malam Senin yang akan datang kita akan tawakufan pengajian sekaligus tarhib Ramadan dan syukuran kita sudah bisa menikmati sarana ibadah yang sangat nyaman, yaitu Masjid Nurul Hidayah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat wajibnya puasa, yaitu ada 3 yang kita sebut dengan mukallaf, yaitu orang Islam, kemudian sudah balik dan berakal sehat. Ketika orang memenuhi persyaratan itu berarti dia sudah wajib melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kemudian juga kita jelaskan mengenai rukun puasa. Disebutkan ada 5, ini secara detail. Kalau singkatnya sebenarnya 2 doang. Rukun puasa itu niat di malam hari, kemudian yang kedua menjaga diri, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang disebut dengan saum Ramadan. Nah, lebih rinci kemarin kita jelaskan ada 5 rukunnya. Ini detailnya, rincinya, yaitu niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari berhubungan suami istri, kemudian yang keempat yaitu muntah dengan sengaja, dan yang kelima mengetahui
bitorofai nahar, jadi mulainya siang dan akhirnya itu kapan, jadi tahu waktu fajar dan waktu maghrib. Nah itu secara detail, tapi gampangnya dua tadi, yaitu niat di malam hari, kemudian menahan diri dari seluruh membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam. Nah malam ini kita akan lanjutkan tentang yang membatalkan puasa. Jadi supaya kita tahu ketika kita sudah memenuhi syarat tadi, kemudian rukunnya sudah kita penuhi, ada hal-hal yang bila kita lakukan atau terjadi bisa membatalkan puasa kita tadi. Apa saja? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi walladhi yuqtiru bihi as-sha'imu asyratu asya ma wasala amdan ila al-jawf aw ar-raqsi wal huknatu min ahadis sabilain wal qai'u amidan wal wad'u fil farji wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal jununu war riddat. Ini matanya atau ringkasannya, poin-poin atau hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi disebutkan walladzi yuqtiru bihi shaim asyratu asya. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang ada 10. Yaitu tadi yang merupakan definisi puasa tadi, yaitu apa? Pertama, yang membatalkan orang yang berpuasa itu ma wasala amdan ilal jauh. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam jauh. Jauh itu bagian dalam dari tubuh kita melalui rongga terbuka. Jadi semua yang masuk ke rongga badan kita melalui semua benda yang masuk ke tubuh kita melalui rongga terbuka yang disebut jauh itu membatalkan puasa. Apa rongga terbuka? Mulut, kemudian hidung, telinga, kemaluan, itu semua rongga terbuka. Namanya istilah bahasa Arabnya jauh. Nah, apa saja yang masuk ke tubuh kita, ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga itu membatalkan puasa. Atau ar-raqsi, kepala, rongga kepala ya telinga ini kan ada yang kepala, ada yang ke tubuh. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya wal huknatu min ahadis sabilain. Hukna itu suntik atau memasukkan obat min ahadi sabilain, dari salah satu dua jalan. Bahasanya sangat santun. Salah satu dari dua jalan itu maksudnya kemaluan belakang maupun kemaluan depan, kubul dan dubur. Karena ada obat yang dimasukin dari kemaluan. Nah itu kalau dimasukkan ketika orang berpuasa batal puasa. Hukna baik suntikan maupun benda atau obat dari salah satu dua kemaluan, kan itu merupakan rongga yang mengarah ke dalam tubuh kita. Itu batal. Sehingga logikanya kalau bukan suntikan itu bukan melalui rongga tadi maka tidak batal. Melalui urat nadi yang biasa orang suntik tapi bukan melalui rongga tadi maka tidak batal. Kemudian wal qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja itu apa? Dia tahu misalnya kalau dia mendekati sesuatu, dia tidak senang, kemudian bisa memuntah, atau dia rocok-rocok mulutnya kemudian menjadi muntah, maka itu juga membatalkan. Kemudian wal wad'u fil farji, jadi berhubungan suami istri, baik suami maupun istri, itu juga membatalkan puasa. Bahkan nanti ada konsekuensi hukum yang disebut dengan kafar. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin. Inzal itu artinya keluar, maksudnya keluar sperma. An mubasyarah, mubasyarah maksudnya bercumbu. Jadi bukan keluar sperma sedang tidur misalnya mimpi,
itu tidak batal. Tapi yang dimaksud tadi mubasyarah, bercumbu dengan pasangannya, suami istri, maka itu membatalkan. Wal haid, begitu juga bagi kaum wanita ketika dia sedang berpuasa kemudian datang haid juga menjadi batal puasanya. Wan nifas, atau datang nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, itu juga jadi batal puasa. Kemudian wal junun, junun itu dari majnun, orangnya namanya gila. Jadi kalau ada orang yang puasa gila maka batal puasanya. Kemudian wariddah, riddah itu orang keluar dari Islam atau disebut orangnya murtad, itu juga membatalkan puasa. Nah, itu secara ringkasnya yang membatalkan puasa. Idza sahha as-shaumu bi syurutihi wa arkanihi falibutlanihi asbabu. Jadi kalau puasa tadi sah kalau sudah dipenuhi syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya terpenuhi, itu sah. Tapi kalau kemudian dalam perjalanannya orang menjalankan puasa terjadi sebab-sebab yang membatalkan puasa yang 10, maka yang tadinya menjadi sah menjadi batal. Kalau bahasa Arabnya namanya batalah. Jadi bahasanya batal. Nah, tadi sudah disebutkan, ini penjelasan lebih rinci lagi, syarahnya namanya yang 10 tadi. Yang pertama, idkhalu ainin minaz zahir ilal jauh. Nah, jadi memasukkan ain itu jenis benda yang nyata, yang zahir, makanan, minuman, asap, rokok, warga minaz zahir, dari zahir itu dari lahir itu maksudnya zahir dari luar, ilal batin atau ilal jauh, ke dalam tubuh kita, dari luar masukkan ke dalam. Itu yang dimaksud tadi, memasukkan benda ke dalam anggota tubuh kita. Kemudian wa arada syai' bil jawf al batn. Jadi asyai' maksudnya pengarang, maksud dari al jawf itu adalah al batin, yaitu ke dalam perut. Walihada dzakarahu mu'arrafan. Oleh karena itu maka disebutnya dia isimnya menggunakan isim ma'rifah. Walihada sabalahu ba'da zalika zikrul ra'si wal hukmah. Jadi pengarang atau syekh menyebutkan istilah jaub tadi, meskipun jaub itu hanya dalam, tapi yang dimaksud adalah perut. Kenapa? Karena nanti secara spesifik pengarang menyebutkan kepala juga. Dari kepala, kemudian juga suntikan dari dua jalan tadi. Secara umum namanya jaub itu dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya penjelasan tentang al-qai'u amidan fa innahu mubtilun. Kemudian yang membatalkan puasa tadi juga yaitu al-qai', yaitu muntah amidan dengan sengaja, fa innahu mubtilun. Jadi kalau batal, yang membatalkan berarti mubtil, membatalkan. Nah, dengan kata-kata amidan tadi itu berarti ihtiraz an ghairil amid. Artinya dengan adanya kata-kata muntah dengan sengaja, maka kalau tidak disengaja menjadi tidak batal puasa. Kemudian juga tadi disebutkan al-wat'u fil farji, jadi berhubungan suami istri. Demikian juga disebutkan al-inzal, keluar sperma, baik karena berhubungan tadi atau karena mubasyarah, bercumbu tadi. Nah, kana haram, yakni sawa'un kana haraman ka ihrajiyah, baik dia melakukan bercumbunya tadi, keluar mani disebabkan dengan hal yang haram, misalnya dia onani, mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, itu haram, itu batal. Atau mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya, itu enggak haram, boleh, tapi juga tetap membatalkan puasa. Itu maksud dari
inzal mani. Nah, oleh karena itu maka kalau seseorang keluar sperma, keluar mani tidak melalui mubasyarah, bercumbu atau dengan sengaja seperti dia sedang tidur, maka dia tidak batal. Jadi kalau ada orang puasa kemudian mimpi basah, maka nggak batal puasanya. Tapi kalau keluarnya dengan sengaja tadi, baik yang haram tadi dengan tangan sendiri atau oleh tangan istri yang halal, itu tetap membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, maksudnya sedang tidur atau keluar sendiri tanpa ada cumbu tadi, maka tidak batal puasa. Nah, wa amal haid wan nifas faqad naqala Nawawi al-ijma' ala anna sihhatas shaum mutawaqqifatun ala faqdihima. Sedangkan masalah haid dan nifas bagi kaum wanita yang masuk kategori membatalkan itu oleh Imam Nawawi disepakati bahwa sahnya puasa itu tergantung pada tidak adanya haid dan nifas bagi kaum wanita. Sehingga kalau ada haid dan nifas otomatis menjadi batal. Jadi kalau tara'a fi asna'i shaum batal. Kalau haid dan nifas itu datang ketika seorang wanita sedang berpuasa, otomatis puasanya menjadi batal. Demikian juga tara'al junun aw riddah batal shaum li khuruj an ahliyatil ibadah. Begitu juga kalau orang yang lagi puasa ujuk-ujuk tiba-tiba dia gila misalnya, atau tiba-tiba murtad. Murtad itu baik dengan perbuatan maupun perkataan yang menunjukkan perbuatan perkataan itu bahwa dia menentang Islam, misalnya dengan sengaja menginjak Al-Quran, nauzubillah, atau mengingkari keesaan Tuhan misalnya. Nah, itu murtad. Nah, otomatis puasanya menjadi batal juga. Kenapa? Ini reasoningnya, alasannya atau ilahnya. Karena orang yang gila atau orang yang murtad itu berarti dia sudah masuk kategori ghaira ahliyatil ibadah. Jadi tidak layak untuk ibadah. Karena tadi orang wajib ibadah itu kalau dia mukallaf. Mukallaf itu syarat ketiga, Islam, akil, balik. Nah, kalau orang murtad berarti bukan Islam. Kalau orang gila berarti nggak sehat akalnya, maka dia bukan ahli ibadah. Jadi dia disebut dengan ghairu ahliyatil ibadah. Jadi nggak layak, nggak pantas untuk ibadah. Walau tara igma nusir. Kalau ada orang pingsan, dilihat dulu pingsan itu berapa lama. Kalau tadi kan gila sama pingsan kan hampir mirip, cuma beda. Kalau pingsan ya karena tidak sadar, bukan karena gila. Nah, gimana kalau terjadi orang lagi puasa kemudian pingsan? Idza staghraqa jami'an nahari fahal yasiu shaum amla. Kalau pingsannya seharian suntuk, semua sepanjang hari dia pingsan, apakah puasanya sah atau tidak? Al-azhar annahu idza afaqa fi lahzatin minan nahar. Menurut kaul yang zahir yang kuat, kalau orang yang sedang berpuasa kemudian pingsan, tapi di tengah-tengah antara terbitnya fajar sampai terbenam matahari dia sadar, maka menurut kaul yang zahir puasanya sah. Tapi kalau sepanjang siang itu sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari nggak sadar-sadar, maka itu wa illa fala. Jadi wa illa fala itu maksudnya apa? Kalau dia tidak sadar seharian suntuk itu fala, ai fala yasihu, maka puasanya enggak sah. Walau nama jami'an nahar fahal yasihu sahu. Pertanyaan berikutnya, kalau orang tidur seharian suntuk, mulai habis fajar dia sholat, kemudian dia tidur sampai maghrib misalnya, nah, puasanya sah nggak boleh? Ya kalau dia tidur pasti kalau dia nggak bangun sholat ya dosa sholatnya, tapi puasanya sah apa enggak? Kalau orang puasa kemudian tidur mulai subuh sampai maghrib. Jadi walau nama jami'an nahar fahal yasihu shaumuhu,
kalau ada orang sepanjang siang itu tidur terus, sah nggak puasanya? Jawabannya kila lah. Ada yang mengatakan kalau memang sehari penuh tidur terus, nggak bangun-bangun dari fajar sampai maghrib, ada kaul yang mengatakan lah, maksudnya la yasih, puasanya nggak sah. Sama seperti kal igma, seperti orang yang pingsan seharian suntuk tadi, nggak sah juga. Wasohi annahu la yatub. Tapi ada kaul yang lebih kuat mengatakan puasanya tetap sah, cuman dia dosa. Berarti kalau tidur suntuk dia nggak sholat zuhur sama asar kan? Jadi sholatnya subuh sama maghrib. Tapi secara hukum menurut kaul yang sahih, annahu la yadurru, ai la yubtilu, tidak memadaratkan puasanya, maksudnya tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Libaqai ahliyatil khitab. Karena dia masih memenuhi persyaratan ahliyah, persyaratan khitab yang diperintahkan oleh syariat. Jadi walau nama jami'an nahar illa lahzatan fa innahu la yadurru bil ittifaq. Tapi kalau dia tidur sepanjang hari, cuman dia bangun sejenak, misalnya sholat zuhur dia bangun, sholat asar dia bangun, tidur lagi. Jadi bangunnya cuma sholat doang. Nah, maka jika demikian, fa innahu la yadurru bil ittifaq. Maka ulama sepakat yang seperti itu enggak membatalkan puasanya. Kalau tadi semalam seharian suntuk tidur terus, ada yang mengatakan enggak sah, tapi ada yang mengatakan sah. Tapi kalau dia terbangun di antara waktu-waktu, terutama waktu salat, misalnya dia tidur lagi, maka puasanya tetap sah. Terus semua sepakat seperti itu. Kemudian watturu'ul riddati mubtilun. Ketika orang lagi puasa kemudian dia murtad, keluar dari Islam, baik dengan ucapan maupun perkataan maupun sikapnya, maka mubtilun. Perbuatan murtadnya itu membatalkan puasanya. Alasannya apa? Illatnya apa? Reasoningnya apa? Lil khuruj an ahliyatil ibadah. Sebab dia keluar dari kelayakan ibadah. Karena berarti orang yang murtad itu bukan Islam. Berarti dia bukan mukallaf. Nah, itu mengenai yang membatalkan puasa. Jadi yang namanya ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada mubtil yang membatalkan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang sunnah. Jadi ada yang inti tadi yang nggak bisa ditinggalkan, ada yang sunnah. Sunnah itu kalau kita lakukan, wah itu utama, dapat pahala. Enggak ya nggak apa-apa, tidak mengganggu kesahihan, kesahan ibadah. Nah, apa saja? Qala al-musannif wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya. Ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur wa tarkul hujri minal kalam. Hujri atau hijri minal kalam. Jadi wa yustahabbu, yustahab itu sama dengan yusannu. Disunnahkan fi shaumi, dalam ibadah saum, dalam ibadah puasa, salah satu asya. Jadi yang sunnah itu ada 3 macam. Jadi kalau yang rukunnya ada 5, kalau singkat 2, sedangkan yang sunnah ada 3 macam. Apa saja? Ta'jilul fitri. Ta'jil pakai ain. Ta'jilul fitri artinya mempercepat buka. Maksudnya mempercepat buka bukan belum maghrib udah buka. Maksudnya pas sudah azan maghrib, jangan tunggulan sholat maghrib dulu. Ini sok kuat gitu kan, udah maghrib, udah sholat dulu bisa. Nah itu justru nggak afdol gitu. Karena yang afdolnya itu adalah ta'jilul fitri, menyegerakan buka. Jadi buka dulu baru sholat. Itu namanya ta'jilul fitri, pakai ain. Tapi kalau pakai hamzah ta'jil justru menunda. Nah, kalau sahur sebaliknya. Ta'khirus suhur atau ta'jil pakai hamzah, ta'jilus suhur. Artinya menunda sahur. Jangan pulang tarawih sahur. Ya itu enggak afdal gitu. Atau
setengah malam sahur jam 1 misalnya, terus tidur, ya itu nggak afdol. Sebab afdolnya itu takhirus suhur, jadi menunda sahur sampai mendekati subuh. Nah, kalau kita dibatasi misalnya sampai imsak, meskipun secara hukum imsak itu sebenarnya lampu kuning gitu. Yang pastinya itu ya subuhnya itu. Cuman ada jeda 10 menit supaya jangan kebablasan gitu. Nah, kalau ada orang kesiangan udah imsak masih boleh. Nah, karena 10 menit jedanya antara imsak dengan waktu subuh. Sedangkan mulai puasa itu adalah ya subuh itu, fajar, disebut fajar. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi kira-kira ya setengah jam lah sebelum subuh. Jadi kalau subuh sekarang misalnya setengah 5, ya jam 4 gitu. Sahurnya 4. Nah, itu afdolnya. Supaya apa? Ya supaya nggak terlalu lama perut kita kosong kan. Ya kalau sahurnya jam 1, jam 2 kan masih lama gitu ke maghribnya. Nah, itu afdolnya begitu. Jadi kalau buka dipercepat, takjilul fitri namanya. Kalau sahur, takjilul suhur, menunda sahur sampai mendekati waktu subuh. Kemudian yang ketiga, watarkul hujri minal kalam. Jangan banyak ngomong yang gak ada gunanya. Jangan puasa-puasa tapi ngerumpik mulut, mencaci, memaki, ngomong-ngomongin orang, melakukan ucapan yang tidak layak. Nah, itu juga dilarang. Tapi tidak sampai membatalkan puasa. Afdolnya meninggalkan ucapan, perbuatan, omongan yang tidak pantas dilakukan bagi orang yang puasa. Nah, ini ada 3 yang inti yang disunahkan ketika orang berpuasa, yaitu mempercepat buka, yang kedua menunda sahur, yang 3 meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak berguna, yang disebut dengan lagau. Kemudian rinciannya adalah yusannu lis-shaim an yu'ajjilal fitra yu'ajjilal fitra inda tahaqquqi ghurubisy syams. Nah, ini penjelasan. Kalau tadi kan bisa dipahami beda. Makanya disunahkan yustahabu sama dengan yusannu. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa yu'ajjilal fitra, mempercepat buka kapan? Inda tahaqquqi ghurubisy syamsi. Ketika sudah yakin, tahakkuk itu yakin udah terbenam matahari. Jadi sudah terbenam matahari, maka segera untuk berbuka. Nah, tentu kita sekarang terbit atau terbenam matahari kan sudah ada tanda-tanda waktu. Tanda-tanda waktu menurut jam itu adalah mengkonversi dari terbit dan terbenam matahari dengan jam. Nah, tetapi karena jam itu buatan manusia, dia bisa tercepat, bisa kecepatan, bisa kelambatan. Makanya kalau kita punya jam harus dicocokin terus gitu kan. Apalagi di bulan puasa kan bisa aja baterainya lemah, mati. Kalau otomatis misalnya dia nggak digerakin, dia berhenti, maka juga harus cocokkan jam. Nah, karena itu semua mengacu kepada tanda-tanda alam tadi, baik terbit matahari maupun terbenam matahari. Maka ketika sudah yakin masuk terbenamnya matahari, maka di situ dianjurkan langsung berbuka. Dalilnya mana? Bahwa mempercepat buka itu dianjurkan, disunahkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kemudian Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Jadi kata Rasulullah, manusia itu tetap dalam kondisi baik selagi dia mempercepat buka. Nah, itu berarti kalau orang cepat bukanya, nah itu dia dalam kebaikan.
Oleh karena itu maka disimpulkan dari hadis itu bahwa sunnah hukumnya mempercepat buka. Wa yukrahu lahu ta'khir in qasada dzalika. Nah, oleh karena itu maka kebalikannya jadi makruh. Jadi kalau mempercepat buka itu sunnah, berarti kalau dia menunda berarti makruh. Wa yukrahu lahu ta'khir, dan dimakruhkan dia menunda buka itu in qasada zalika. Kalau memang dia maksudnya memang menunda gitu. Tadi sengaja dia tunda, enggak buka dulu, langsung sholat maghrib. Nah, makruh. Wara'a an-nafi fadilah, dan dia melihat bahwa justru mentakhirkan itu menurut dia utama karena berarti lebih panjang puasanya menurut pandangan itu, tapi justru itu yang bertentangan dengan sunnah, maka makruh. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'tiya bi ratabin aw ma'in fayakul aw yashrab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa itu enggak pernah sholat maghrib sampai dia berbuka. Maksudnya enggak pernah Rasulullah sholat maghrib dulu nanti baru buka, enggak pernah itu. Berarti itu disunahkan. Sampai yu'tiya bi ratabin. Rotab itu kurma yang masih basah, belum kering yang keras itu, rotab. Sehingga beliau didatangkan atau diberi kurma. Itu juga kemudian dianjurkan kita berbuka dengan kurma seperti Rasulullah. Selalu beliau ketika berbuka itu dengan kurma, kemudian baru sholat. Jadi nggak pernah Rasulullah sholat dulu baru buka. Tapi tentu yang dimaksud buka di situ ya tadi dengan kurma atau dengan air, kemudian langsung sholat, bukan langsung makan berat nanti malah sholatnya jadi lambat gitu kan. Tapi juga bukan langsung sholat tanpa diawali dengan buka dulu. Nah, oleh karena itu kata sahabat saat ini bahwa Rasulullah nggak pernah sholat sampai beliau berbuka dengan rutab atau kurma yang masih setengah matang. Auma'in, kalau enggak dengan air, fayakul aw yashrab. Jadi dia makan kurma tadi atau minum air. Wa idza kana fi syita lam yusalli hatta ta'ti bitamrin aw ma'in. Sedangkan kalau pada musim syita itu musim dingin. Kalau musim panas itu kan kurma lagi matang-matangnya kurma itu musim panas. Kalau syita musim dingin nggak ada kurma yang masih magal matang itu baru dipetik misalnya, berarti dia jadi tamar itu yang udah keras. Jadi kalau musim dingin ya beliau makannya tamar. Tapi kalau musim panas tadi rutab, kurma yang masih magal yang setengah matang itu. Fayusahabu an yuftira sha'im ala tamrin. Oleh karena itu maka dari hadis tadi dianjurkan orang yang berpuasa itu berbuka dengan tamar atau rutab, kurma maksudnya, baik kurma yang basah maupun yang kering. Wa illa fa'alal ma'. Kalau di kita nggak ada seperti itu, ya air minimal alal ma'. Itu mengenai anjuran untuk menyegerakan berbuka yang disebut dengan ta'jilul fitri. Makanya dari kita menjadi apa? Kalau yang di jalan yang dijual itu namanya apa? Takjil namanya kan? Padahal itu adalah makanan untuk menyegerakan buka. Kalau di kita malah jadi kue ringan, itu namanya takjil kan? Padahal itu yang maksud takjil itu adalah mempercepat buka dengan kurma, dengan air. Kalau kita dengan gorengan, dengan apa? Itu bendanya, makanannya untuk mempercepat buka. Sehingga dalam bahasa kita takjil itu ya untuk berbuka itu. Nah, itu perubahan bahasa serapan. Kemudian amma-istihbabu ta'khirus suhur fil hadis anna ta'khirus suhur min sunanil mursalin. Sedangkan dianjurkan untuk mentakhirkan, menunda sahur sampai mendekati fajar itu karena ada hadis yang menjelaskan bahwa takhirus suhur min sunanil mursalin. Jadi menunda sahur sampai mendekati fajar
itu merupakan sunnah-sunnah para mursalin, para utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah. Di dalam hadis disebutkan mengenai anjuran atau sunnah menunda sahur itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini di berbagai macam kitab ada. Apa kata Rasulullah dalam sabda? La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu suhur. Jadi di situ sekaligus sebutkan dalil dua macam ini. La tazalu ummati bi khair. Jika Rasulullah, umatku itu masih tetap dalam keadaan baik. Dengan catatan apa? Ma'ajjalu al-fitrah, selagi mereka mempercepat buka, wa akharu suhur, dan mereka menunda sahur. Nah, dari situ disimpulkan bahwa mempercepat buka dan menunda sahur itu adalah sunnah. Wa'lam anna istihbaba suhur mujma'un alaih. Ketahuilah olehmu bahwa sunnah sahur itu mujma' alaihi. Jadi disepakati bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Itu disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai macam mazhab, dari berbagai macam aliran. Nah, yang dimaksud sahur itu apa? Wa yahsulu biqalilil akli wa bil ma'. Jadi yang dia maksud bahwa sahur itu sunnah. Kalau tadi waktunya, kalau ini bahwa sahurnya sendiri itu adalah sunnah hukumnya, dan dia bisa tercapai sunnah itu dengan biqalil akli wa bil ma'. Jadi kalau kita bangun setengah jam sebelum subuh, kemudian kita minum segelas air atau secangkir susu atau sesuap nasi, itu udah dapat. Dari segi sunnahnya dapat. Jadi tidak mesti sepiring mentung misalnya kita sahur dapat sunnah, enggak. Yang penting kalau kita malas sahur, ya udah minum aja atau makan sedikit, udah dapat sunnah sahur. Nah, karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah dalam hadis itu, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Jadi bersahurlah kalian meskipun cuma seteguk air. Jadi kalau kita malas nggak mau makan, cukup kita minum segelas air atau seteguk air, udah dapat pahalanya. Meskipun kalau dia nggak makan dari semalam bisa lapar besokan, tapi secara syariat, secara hukum dia sudah dapat pahala dari sahur itu sendiri. Wa yadkhulu waqtu suhur binisfil lail. Secara hukum sahur yang dikatakan sunnah tadi itu lewat tengah malam udah masuk sahur. Jam 1 udah boleh sahur, tapi afdolnya kan mendekati fajar, setengah jam atau paling cepat 1 jam sebelum subuh. Tapi kalau mau sahur lewat tengah malam jam 1, ya dapat pahala sahurnya, tapi pahala takbirnya belum dapat. Jadi wayadkhulu waktu suhur binisfil lail. Waktu sahur itu masuk setelah lewat tengah malam. Wa'lam anna sha'ima yata'akkadu fi haqqihi saunu lisani anil kadhib wal ghibah. Begitu juga tadi salah satu sunnah puasa dianjurkan, yaitu anna sha'im yata'akkad, bahwa orang yang puasa itu yakin, tekad untuk apa? Sauni lisani, menjaga lisan, supaya jangan apa? Al-kadhib, bohong, dusta, membual, wal ghibah, ngomong-ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Nah, itu harus dijaga juga. Wa ghairi zalika minal umur al-muharram. Begitu juga dianjurkan untuk meninggalkan
hal-hal yang diharamkan. Jadi selama dia puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini hadis sahih. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, menipu, padahal lagi puasa, bahkan wal amala bihi, bahkan dia melakukan bohong dosa itu, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatun, maka Allah udah gak butuh lagi dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, gak dibutuhkan lagi oleh Allah. Maksudnya kalau orang lagi puasa tapi lisannya nggak puasa, ngomongin orang, dusta, bohong, nyakitin orang dengan lisannya, maka Allah udah nggak butuh sama puasa dia. Oleh karena itu maka di samping kita tidak makan dan tidak minum, maka lisan kita juga, tubuh kita juga untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Jadi kata Rasulullah, rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus doang. Kenapa? Ya tadi karena lisannya enggak puasa, karena sikapnya tidak berpuasa. Begitu juga wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Begitu juga berapa banyak orang yang qa'im. Qa'im ini ada kaitan dengan dia ada puasa, maksudnya qiyamul lail, salat tarawih. Jadi berapa banyak orang yang salat tarawih tapi enggak dapat apa-apa, cuma begadang doang. Kenapa? Karena salatnya asal-asalan. Cuma mengejar banyak doang, bacaannya enggak rapi, bacaannya berantakan, khusyuknya enggak ada. Itu kadang-kadang kita kan hitung banyak bilang 20 tapi bacanya beredek aja. Apalagi kalau makharijul hurufnya, tajwidnya, ya percuma. Maka itu masuk kategori berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi nggak dapat apa-apa. Cuman capek doang, cuman begadang doang. Kenapa? Karena tadi tujuannya hilang, tata caranya diabaikan. Jadi jangan cuma ngitung banyaknya doang, tapi ketertibannya, kekhusyuannya kemudian tidak dilakukan, maka nauzubillah bisa masuk wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan tapi enggak dapat apa-apa kecuali begadang doang. Begitu juga berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Nauzubillah. Demikian para jamaah sekalian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang sekaligus tawakuf dan tarkib Ramadan kita bisa tuntaskan sehingga pada minggu berikutnya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan mengamalkan ilmu yang kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Wafanya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana. Wa barakatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadana ya ada isyami wal qiyami wa qiraatil qur'ani was sadaqati wa infaqi was zakati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tawabbiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.